Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di part kedua ya, masih di pendahuluan di mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi. Kalau kemarin kita membahas terkait sesi sebelumnya kita membahas terkait teknologi informasi, kita masuk ke dalam sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Ada sedikit persamaan ya, karena ya memang saling berkaitan dengan teknologi informasi dan ini sudah masuk ke sistemnya, berarti semua telah berjalan. Nah, di sini mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Nah, beberapa komponen yang ada di dalamnya atau pengertian-pengertian yang ada di dalamnya, contoh saja yang pertama adalah data. Kita sering sekali mendengar istilah data. Oh, kamu punya datanya enggak gitu. Datanya masih ada enggak dan sebagainya. Data terkait hal ini masih ada gitu. Saya minta dong data tentang produksi pertanian di Kabupaten A gitu misalnya. Nah, data itu merupakan fakta mentah ya, mentahan ya, mentah atau informasi mentah lah kasarannya gitu ya. Mentahan yang ada benar-benar sesuai dengan fakta. Adapun informasi merupakan data tadi atau fakta mentah tadi yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Kadang kalau data saja nggak memberi arti apa-apa sehingga perlu yang dinamakan olah ya, makanya ada olah data. Nah, agar data ini menjadi informasi harus diorganisir tertentu. Coba kayaknya kalau misalnya terkait data produksi di desa atau di satu petak lahan itu tidak memberi arti apa-apa gitu. Tapi kalau menjadi sebuah informasi, mungkin data di satu petak lahan di kecamatan A ada beberapa petak lahan sehingga mengkompilasi di satu kecamatan seperti itu, diorganisir seluruhnya di dalam satu kecamatan sehingga produksi satu kecamatan, produksi padi misalnya adalah sekian. Itu akan memberi arti yang lebih ketimbang hanya data mentahan satu saja atau terpisah-pisah. Adapun pengetahuan bisa menjadi suatu pengetahuan, maka informasi tersebut diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman, dan dapat diaplikasikan. Mungkin tadi informasi terkait dengan produksi padi bisa menjadi pengetahuan ketika misalnya penggunaan ditambah dengan informasi lainnya. Misalnya ada penggunaan pupuk, tenaga kerja, terus pestisida dan sebagainya ya, dan lain-lainnya sebenarnya, baik yang organik maupun kimia. Nah, itu dihitung, misalnya diproses, dianalisis korelasinya atau hubungannya atau faktor-faktor yang menyebabkan, baik itu secara dependen maupun independen, sehingga jadi pengetahuan, oh ternyata produksi ini meningkat atau produksi ini tinggi karena adanya penggunaan pupuk gitu atau adanya penambahan tenaga kerja. Nah, itu sehingga menjadi pengetahuan tersendiri di situ. Nah, semua ini otomatis butuh yang namanya sistem informasi, khususnya penggunaan komputer. Maka dari itu sekarang ini yang sering dikenal adalah sistem informasi berbasis komputer atau bahasa Inggrisnya ya Computer Based Information System, CBIS ya, atau yang dinamakan dengan sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Aplikasinya bisa banyak banget gitu. Mungkin kalau nanti di pertanian khususnya di agribisnis kita akan mengenal dengan software-software berbasis statistik gitu ya. Itu juga bisa gitu. Dari data atau informasi yang dikumpulkan bisa menjadi pengetahuan, itu memang harus diolah dulu ya, diproses dulu, dianalisis dulu sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang layak untuk dipublish gitu, dipublish dibandingkan dengan data ketemu dipublish gitu ya enggak gitu. Nah, ini nanti kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Oke, nah terkait dengan teknologi informasi ya. Oke, nah kita tahu sendiri ya dalam informasi ini mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan hal ini, di mana terdapat infrastruktur informasi. Yang pertama adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya, atau seringkali kita melihat ya komputernya gitu atau device-nya, HP-nya. Itu yang perangkat kerasnya, hardware-nya. Kita butuh untuk melakukan atau mengaplikasikan di dalam dunia teknologi informasi ya, kita otomatis butuh hardware-nya. Yang kedua adalah perangkat lunaknya atau software-nya.
Ya tergantung teman-teman mau ngapain gitu. Kalau mau menganalisis data menggunakan analisis statistik ya contohnya ada SPSS, ada eViews, ya ada R dan yang lain-lainnya. Softwarenya seperti itu. Kalian mau main sosial media ya downloadlah dulu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter atau yang lainnya juga. Teman-teman mau berjualan gitu, perlu yang namanya aplikasi kasir. Ya udah downloadlah aplikasi tersebut gitu. Agar untuk memudahkan nanti penggunaannya ya. Yang akan digunakan kan justru malah ada di softwarenya ini. Sedangkan hardwarenya adalah modal awal ya, modal utamanya. Nah, penggunaan software ini juga harus didukung dengan apa? Dengan jaringan dan komunikasi, Wi-Fi-nya, ya paketan datanya dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang jaringan dan komunikasi atau dalam bentuk Wi-Fi ya khususnya itu sangat diperlukan sekali di dunia yang eranya modernisasi seperti sekarang ini. Contohnya teman-teman bisa cari sendiri di mana negara yang paling cepat koneksi internetnya. Misalnya ada di Singapura atau di Korea Selatan seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam level yang ini gitu. Kemudian saja adalah basis data atau database. Nah, semuanya juga perlu namanya database. Nanti kita bisa input database tersebut. Gitu. Tergantung ya, tergantung software yang digunakan itu apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah information management personal ya, personal yang mengatur di dalamnya seperti itu. Kemudian adapun untuk tadi infrastrukturnya, adapun untuk arsitektur informasi ya perencanaan terhadap kebutuhan informasi itu tersendiri. Oke. Nah, untuk kemampuan sistem informasi, kenapa kita masuk atau kita menggunakan sistem informasi ini karena apa? Karena proses transaksinya yang cepat dan akurat. Ketika kita sudah menggunakan hal tersebut. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi manajemen keuangan pribadi ya, personal management, itu menggunakan aplikasi Money Lover. Money Lover ya. Teman-teman bisa download sendiri di Play Store dan itu gratis gitu. Nah, itu tinggal kalau saya mau ngeluarin uang, misalnya saya sekedar untuk beli bensin gitu ya, saya akan catat di situ. Ya udah akan tersimpan di situ dan nanti di situ selama sebulan misalnya ketahuan saya pemasukan berapa dari gaji misalnya atau kalau teman-teman ya dari orang tua misalnya ditransfer orang tua berapa penggunaannya apa nanti kita akan bisa melihat di situ akan dipilah-pilah oh ternyata sebulan ini dari dikirim orang tua contohnya dikirim orang tua selama 1 bulan 1,5 juta misalnya karena ngekos gitu ya karena ngekos di situ nanti sebulan kita tahu oh saya kebanyakan pengeluarannya untuk makan itu sudah disimpulkan seperti itu sama juga di retail Alfamart Indomart nanti itu di dalam sistem itu udah cepet gitu selain memang cepet pakai barcode terus keluar harganya selama sebulan udah kepisah mana modal mana untung keuntungannya itu berapa dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah kapasitas penyimpanan besar ya dan akses cepat apalagi kalau pakai cloud pakai Google misalnya pakai cloud itu ya udah kesimpan ya besar teman-teman mau nyimpan di Google Drive misalnya itu kalau pakai server punyanya Google ya kalau teman-teman bikin server sendiri ya pakai VPS pakai dan sebagainya otomatis kapasitas penyimpanannya lebih besar daripada sekedar teman-teman menyimpan di storage device seperti laptop atau HP ya mungkin terbatas dan yang ketiga adalah komunikasinya bisa cepat dan sebagainya. Nah, untuk teknologi informasi sendiri memiliki tujuan ya, memiliki tujuan utama. Yang utama adalah memecahkan masalah otomatis permasalahannya di setiap tema atau di setiap kasus masing-masing ya. Kalau keuangan ya keuangan, kalau di retail ya retail, kalau pengolahan data untuk statistik penyajian data ya di situ gitu. Kemudian membuka kreativitas otomatis, efektivitas dan efisiensi. Kreativitas ini sendiri kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali bisnis yang akhirnya berkembang menggunakan teknologi informasi yang dulunya kita nggak pernah nyangka. Contohnya kayak ojek. Dulu siapa yang menyangka bahwa sekarang ada ojek online. Nah, tapi sekarang terbukti ya dengan gebrakan dari Gojek, Grab, dan Uber dan sebagainya. Akhirnya melalui teknologi informasi ini tumbuhlah yang seperti itu. Efektivitas dan efisiensi juga sama ya. Dulu yang namanya mau belanja ya kita harus keluar rumah, ya siap-siap dulu ganti pakaian, pakai motor atau mobil, isi bensin, ya harus jalan jauh dulu ke toko baru beli. Tapi ternyata sekarang kita dari rumah saja bisa membeli barang yang kita inginkan. Begitu juga dari sisi penjual, yang dimana mereka harus melakukan nyetak pamflet sebanyak-banyaknya harus dari rumah ke rumah, salesnya harus nawarin ya. Sekarang hanya dari rumah
dengan bahasa-bahasa marketing yang dikuasai atau yang sesuai, sudah tercipta closing seperti itu. Prinsipnya adalah high touch ya, semakin nanti lama-lama teknologi akan semakin berkembang, maka akan mempermudah orang-orang juga untuk mengaksesnya seperti itu. Terlebih dalam setiap platform itu akan selalu ada peningkatan agar lebih user friendly. Sebagai contoh, banyak sekali platform-platform sosial media yang ada ya yang udah tumbuh dari zaman dulu, tapi ada juga yang sudah bertumbangan, ada juga yang masih bertahan. Saya sebutkan, mohon nanti dikoreksi ya. Dulu seingat saya ketika zaman tahun masih 2007, 2007, 2006, 2007 itu ada sosial media namanya Friendster gitu ya. Nah, mungkin dirasa dulu booming, mungkin dirasa makin kesini tidak user friendly, tidak simple dan sebagainya. Akhirnya kalah oleh siapa? Oleh Facebook. Akhirnya Facebook muncul seperti itu. Begitu juga Facebook muncul berarti di era 2008 dan selama hampir 12 tahun Facebook itu masih ada, berarti masih konsisten atau masih bisa bertahan di derasnya banyak sekali platform sosial media yang muncul. Kenapa? Karena melakukan pengembangan itu tadi. Teknologi mulai dikembangkan lebih user friendly, menggandeng WhatsApp ya, menggandeng Instagram dan sebagainya, mengakuisisi sehingga tetap bertahan sampai sekarang seperti itu. Baik untuk pengguna user hanya sekedar untuk bersosial media ataupun untuk bisnis yang mengiklankan seperti itu. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Ya tadi kita balik lagi, fungsi teknologi informasi kemarin yang mendasar adalah membentuk, menyimpan dan menyebarkan. Tapi di sini lebih kompleks lagi, di mana menangkap, mengcapture, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali dan melakukan transmisi. Keuntungannya apa menggunakan teknologi informasi? Kecepatan, jelas ya. Dari dunia bisnis maupun yang lainnya juga terkait dengan kecepatan. Konsistensi ya, konsistensi bisa dilakukan terus-menerus dengan biaya yang lebih murah lagi dan sebagainya. Nanti ini ada kaitannya dengan digital forensik juga, tapi nggak akan kita bahas di sesi kali ini. Presisi juga ya, tepat sasaran. Kalau teman-teman tahu bahwa dalam mengiklan, kalau teman-teman buka Instagram teman-teman atau buka sekedar Facebook teman-teman, pasti ada iklan yang lewat. Dan iklan itu sebenarnya sudah tertarget. Berarti tidak mungkin ada iklan, contohnya nggak akan ada iklan orang jualan jilbab di akun saya. Hampir dipastikan tidak ada. Karena apa? Satu, saya laki-laki. Itu yang pertama. Nggak mungkin penjual jilbab memasarkannya ke laki-laki. Dan itu bisa disetting kalau kita sebagai penjual. Tapi mungkin di HP atau di Instagram atau di Facebook teman-teman yang perempuan, itu keluar iklan-iklan jilbab seperti itu. Itu karena apa? Ya precision tadi, lebih presisi. Dan kalau kita mau ngiklan sebagai seller pun tidak hanya, atau sebagai penjual, kita bisa milih iklan saya keluar hanya di Purwokerto saja, nggak keluar Purwokerto karena budget saya mungkin terbatas. Itu juga bisa, lebih presisi lagi. Ngapain mengiklankan kalau teman-teman habis buka warung misalnya, warung boba misalnya, di area UMP, ngapain teman-teman ngiklanin ke orang Jakarta? Karena orang Jakarta nggak mungkin bisa, atau susah lah ya, masa ngiklan harus ke Purwokerto untuk minum boba, kan enggak. Seperti halnya teman-teman kalau pernah berkunjung dari satu kota ke kota lain, contohnya saya waktu datang ke Jogja terus dapat SMS promo ya, promosi lewat SMS bahwa CFC membuka promo diskon dengan harga sekian atau produk-produk yang lain. Nah, itu dan itu lokasinya di Jogja, itu udah presisi. Siapa yang ke Jogja dan areanya ditentukan, itu bisa kena, tapi di luar area itu tidak kena. Itu namanya precision juga. Oke, kemudian reliability, dapat diandalkan ya. Keandalan dari suatu informasi tersebut bisa digali seperti itu. Nah, teknologi informasi juga bisa dalam berbagai bidang, macam-macam ya, bergeraknya, nggak hanya di pertanian ya. Ada di akuntansi, finance, marketing, produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Bentuknya macam-macam, peruntukannya juga bisa macam-macam, tergantung platform atau software yang digunakan. Oke, at least gambaran singkatnya adalah seperti ini, pengantar teknologi informasi. Ada data masuk, diproses ya melalui komputer, di mana di komputer itu ada hardware, ada software, ada brainware-nya ya. Ada misalnya core-nya Intel-nya core berapa, misalnya kalau di lab di bisnis itu udah core i5 misalnya, core i5. Nah,
Di situ akhirnya diolah dan sebagainya, terus keluarlah output ya, output sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa dikonsumsi atau layak konsumsi, kemudian didistribusikan. Ingat, informasi ini harus layak konsumsi. Dari mana? Dari data yang ada. Sebisa mungkin justru malah diolah menjadi suatu pengetahuan yang dampaknya lebih besar. Jadi jangan ketika, makanya dulu kita sempat ada istilah yang kita anti hoax seperti itu ya, bahkan dari kalangan negarawan juga menyebabkan untuk anti hoax, karena itu harus diproses dulu, ini benar nggak sih gitu. Bahkan dari diri kita itu sendiri ya, yang lebih canggih daripada perangkat teknologi informasi manapun, kita pun harusnya lebih canggih dari itu. Dimana ketika ada data yang masuk, kita jangan langsung data tanpa diproses tapi langsung di share. Itu nanti kita akan bahas pada etika dalam menggunakan teknologi informasi, nanti ada sesinya tersendiri. Nah, pada intinya itu seperti itu, harus diproses terlebih dahulu agar bisa menjadi sebuah informasi yang bermakna atau berdampak. Oke. Oke, siklusnya kurang lebih seperti ini ya, input, proses, output secara sederhananya, di mana ada organization, input, processing, output, dan distribution. Nah, di mana organization pengumpulan data atau pencatatan data ke dokumen dasar, input memasukkan data ke sistem komputer, kemudian proses ya, ini saya agak cepat saja ke dalam sistem komputer, kemudian output mengeluarkan informasi, distribution atau mendistribusikan hal pengolahan data kepada yang membutuhkan informasi, dan ini harus presisi juga karena kita nggak bisa semudah itu, ini informasi yang butuhin siapa, terkadang karena ada etikanya ya, kadang informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh satu pihak yang lain atau mungkin menyinggung pihak yang lain, ya kita harus hati-hati juga. Atau nanti bisa dimasukkan ke storage, di mana ini perekaman hasil simpanannya yang digunakan untuk input di proses selanjutnya. Siapa tahu informasi yang sudah diolah ini bisa dijadikan input di proses yang selanjutnya. Nah, pada intinya 3 komponen utama komputer ya inilah, sistem unit, output unit, input unit, dan output unitnya nantinya. Oke, untuk part 2 kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.